Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Apa kabar Bapak Ibu SMK hebat dimanapun berada? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat-sehat dan bersemangat. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik untuk melihat atau untuk bersama-sama memahami sebuah paradigma baru pendidikan yang diketengahkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam hal ini konsep yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi beberapa waktu yang lalu. Hal yang baru tentunya harus kita ketahui secara optimal dengan bersosialisasi dan mendengarkan pengertian-pengertian yang dimaksud dalam paradigma baru. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar yang namanya Merdeka Belajar. Apa sih sebenarnya Merdeka Belajar? Yang Merdeka Belajar, kita mulai dari 4 konsep utama yang menjadi inisiasi dari Kementerian Pendidikan yang memayungi aktivitas seluruh pendidikan negara Republik Indonesia ini, yaitu yang pertama ada inisiasi yang mengubah konsep kita tentang ujian sekolah, USBN. Nah, ujian sekolah menurut Bapak Menteri yang tadinya berpola kepada keseragaman, kemudian penilaiannya juga seperti harus dikonsepkan dari pusat sampai ke daerah-daerah, itu sama soal-soal atau asesmen yang dikasih. Nah, untuk paradigma baru ini dengan Merdeka Belajar, ternyata sekolah diberikan kesempatan untuk memberikan untuk leluasa dalam mengonsep, dalam memberikan ujian sekolah yang nanti muaranya berpusat pada kebutuhan dan kemampuan anak itu sendiri. Itu yang menjadi inisiasi pertama. Yang kemudian mungkin beberapa tahun ini kita selalu cemas dan selalu memikirkan tentang hasil akhir atau nilai untuk anak-anak didik kita dalam ujian nasional. Jadi ujian nasional itu selalu menjadi momok yang merupakan hasil akhir dari seluruh pengetahuan yang didapatkan oleh seorang siswa di sekolah. Nah, kalau sudah dapat nilainya oke, cukup sampai 10 gitu ya. Angka cukup itu biasanya sih di angka 7 sampai angka 10. Semua orang tua mungkin bisa bernapas lega, anak pun merasa dirinya sudah mendapatkan ranking yang baik. Tapi dengan Merdeka Belajar ini, ujian nasional yang tadinya dibuat secara holistik, secara terpusat atau ditetapkan pemetaannya itu dari pusat, sehingga anak-anak di daerah pun hanya tinggal menerima bentuk soal dengan format yang sama seperti misalnya model pilihan ganda begitu. Anak tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan penguasaan kompetensinya. Ternyata anak hanya, mungkin kalau anaknya bisa menghafal kisi-kisi yang diberikan soal-soalnya, maka anak itu dianggap mampu mengerjakan ujian nasional tersebut. Nah, Merdeka Belajar sekali lagi mengajak kita untuk mulai saat ini memikirkan pola ujian atau pola asesmen yang tepat bagi kebutuhan kompetensi anak, karena anak memiliki kemampuan yang unik, masing-masing anak memiliki keunikan yang berbeda dan mereka harus berhak mendapatkan apresiasi untuk pengajaran yang sesuai dengan minat dan kompetensi yang mereka ingin kuasai. Ya, inisiasi yang berikutnya yang disampaikan oleh Kementerian melalui Bapak Menteri adalah mengenai
RPP, rancangan yang selalu dibuat oleh guru menjadi pegangan, rancangan rencana pembelajaran ya. Baik, saya sebentar izin Bapak Ibu untuk berbagi tentang konsep ini, apa yang disebut dengan rancangan pembelajaran ini. Nah, rancangan pembelajaran dari dulu selalu dibawa oleh Bapak Ibu guru dengan lumayan berat gitu, ditenteng, karena satu bundelan rancangan pembelajaran untuk satu kompetensi aja itu bisa berlembar-lembar gitu ya, ininya banyaknya, sehingga kita memang benar-benar disibukkan untuk menyusun rancangan itu sedemikian sebagai administrasi pegangan kita. Sementara yang namanya rancangan kan adalah semua rencana pembelajaran yang ingin kita sampaikan dan berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, melalui Merdeka Belajar ada pemberitahuan yang baik sekali tentang rancangan pembelajaran ini. Tidak lagi berlembar-lembar, tetapi cukup hanya satu lembar saja. Di dalamnya ada komponen yang dibutuhkan dalam menyampaikan materi yang harus diterima oleh anak atau yang menjadi bagian pendidikan pembelajaran itu, sehingga tidak memerlukan lembar kertas yang terlalu banyak gitu. Baik. Nah, inisiatif yang lain lagi adalah zonasi. Zonasi ini menjadi satu kebijakan baru yang diterapkan oleh kementerian dan ada di dalam paradigma baru Merdeka Belajar. Kalau dulu anak-anak yang mampu barangkali mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan, sekolah-sekolah pilihan, karena tempat, karena kemampuan, karena latar belakang ekonomi. Tetapi dengan adanya zonasi ini, maka ada persentase yang dibagi untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak didik memiliki kesempatan untuk bisa akhirnya berusaha atau berjuang untuk mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Menarik sekali nih. Jadi benar-benar Merdeka ini berpihak pada guru, pada siswa, dan inilah yang menjadi kebijakan. Nah, persentasenya yang menarik juga dibagi untuk kebutuhan siswa ini adalah banyaknya persentase yang diberikan untuk siswa berprestasi. Yang dulunya siswa yang berprestasi hanya 15% saja, sekarang udah dikasih lebih banyak, yaitu 30%. Jadi anak-anak benar-benar didorong untuk memiliki prestasi sehingga mereka nanti punya kesempatan untuk berlomba-lomba masuk ke sekolah yang diinginkan. Selain jalur afirmasi dan jalur zonasi yang tetap, jalur zonasi memang lebih banyak 50% ya. Baik, jadi 4 hal itu yang menjadi dasar pijakan kita untuk memiliki mindset atau paradigma baru dalam pembelajaran di era ini. Era yang memungkinkan semuanya itu kita bisa telusuri pakai jari, karena semuanya digital, semuanya terbuka, jendela informasinya banyak, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu hebat dimanapun berada, saya izin lagi share screen untuk berikutnya. Saya ingin membagikan sebuah konsep Merdeka Belajar ini dengan tujuan pendidikan nasional yang mungkin lama sekali kita nggak dengar. Apa sih tujuan pendidikan nasional yang sebenarnya diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa pada zaman dulu? Oke. Begini, Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila itu benar-benar menjadi pondasi negara kita. Pancasila harus menjadi kekuatan. Kalau pondasinya kuat, maka bentukannya juga pasti kuat. Apapun yang menjadi hambatan kita bisa atasin. Baik, ada satu pembelajaran baru
yang diketengahkan untuk kita di dunia pendidikan tentang profil pelajar Pancasila. Oke ya, izin ya Bapak Ibu, saya ingin berbagi share screen dulu tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi sebentar. Ya, ini dia. Undang-Undang Sisdiknas sudah memuat tentang tujuan pendidikan nasional yang diinginkan. Di dalam profil pelajar Pancasila itu dirangkum dalam satu kutipan atau kalimat yang benar-benar bisa kita maknai bersama nih. Jadi mohon kita untuk bisa ulang-ulang deh untuk melihat ini sebagai pemikiran bangsa yang kita harus wujudkan, karena kitalah tombak depannya ya, maksudnya ujung tombaknya. Oke, bunyinya begini. Bentar ya. Sumber daya yang unggul itu diwujudkan dalam sumber daya manusia yang unggul itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah sebenarnya harapan yang ingin diwujudkan menjadi tujuan pendidikan nasional. Nah, kita mau melihat apa saja sebenarnya yang berubah dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila singkatnya begini. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah bentukan atau profil yang diinginkan yang akan menjadi karakter pelajar bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila akan bisa menjadi wujud pelajar yang sebenar-benarnya, yang memuat tentunya nggak jauh daripada inti sila 5 sila yang kita punya itu, yaitu Pancasila itu tadi. Tapi kalau itu tidak kita terapkan, kita tidak sampaikan, kita tidak pahami dan maknai apa yang menjadi dimensi atau elemen yang ada mendampingi profil pelajar Pancasila, maka pelajar nantinya akhirnya akan hanya menjadi sebuah profil saja, seperti miniatur yang tidak akan memiliki karakter yang diharapkan untuk mewujudkan atau manifestasi sebagai tujuan pendidikan Pancasila. Ya, baik. Kita kupas ya, Bapak Ibu. Jadi, profil pelajar Pancasila itu adalah profil yang memiliki 6 dimensi. Apa saja ya dimensinya? Bentar. Ya. Rasanya kita sangat dekat, negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini sangat menghargai keberagaman, kepercayaan, ketuhanannya atau keberagaman agama yang diakui dan dimiliki oleh warga negara. Jadi dimensi pertama itu adalah dimensi ketuhanan. Jadi 6 dimensi pelajar Pancasila yang diharapkan itu yang menempati profil pertama adalah pelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita melihat profil ini ada dalam diri sang anak? Ya, anak benar-benar menghargai Tuhannya. Anak benar-benar menghidupi imannya. Anak benar-benar melaksanakan kepercayaannya dengan mengedepankan toleransinya dan juga mengedepankan nilai-nilai yang Tuhan mau anak ini atau anak didik kita ini buat dalam kehidupan pelajarnya. Tentunya dia pasti menjauhi hal-hal yang tidak baik yang sudah diajarkan dalam ajaran agamanya. Jadi
profil pelajar pertama yaitu pelajar yang memiliki dimensi pertama itu berketuhanan atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini menjadi dasar pertama atau dimensi pertama yang harus dimiliki oleh seluruh pelajar Indonesia. Ya, bayangkan saja ketika kita dengan semangatnya memulai pembelajaran setiap harinya di satu kelas. Kita pasti akan ngajak mereka untuk, paling sederhana kita ajak mereka untuk memulai segala sesuatunya dalam doa. Supaya kita pasti yakin dengan berdoa bersama, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mau apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak untuk diri sendiri, untuk orang sekitarnya, dan juga untuk orang lain. Dan kepada bagian yang lebih luas lagi. Baik. Jadi wujudnya sih bisa kita lihat tentunya dalam pemenuhan waktu ibadah ya. Misalnya aja begini nih, ada satu contoh seorang anak, katakanlah namanya itu Dian dan Adi, ini kakak adik ya. Adi dan Dian ini kakak adik. Mereka satu waktu sebelum waktu zuhur, mereka sudah berinisiatif untuk menuju musola, menuju masjid. Mereka bersiap untuk melakukan ibadah. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira tindakan ini merupakan wujud dimensi yang pertama tadi nggak? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jawabannya benar atau salah? Tentunya kita sepakat jawabannya benar ya. Selain itu juga mereka juga akan memiliki dimensi yang lain dengan melakukan hal itu. Artinya nggak usah diingatkan, mereka tahu nih waktunya mau beribadah gitu ya. Jadi itu yang pertama yang bisa kita lihat sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Nah, kita sekarang menuju ke profil yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Indonesia ini begitu kaya dengan berbagai suku, agama, bahasa, pulau, dan hal-hal lain yang menjadi kemajemukan, yang saya senang sekali mengutipnya seperti ini. Kita harus melihat kemajemukan ini sebagai sebuah kekayaan bangsa. Jangan malah menjadi perbedaan, kemudian kita mengotak-ngotakkan diri. Nah, dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global ini, ini menunjukkan, mengajak seorang anak untuk bisa elemen ini mengajak anak untuk bisa menguasai dirinya dengan menghargai berbagai budaya yang ada. Kemudian juga dia bisa, bentar ya Bapak Ibu ya, saya izin untuk share screen tentang dimensi kedua dari pelajar Pancasila, yaitu ya pelajar Indonesia yang berkebinekaan global ini dapat mempertahankan budaya luhur yang dia miliki, tetapi juga dia dapat beradaptasi dengan budaya global yang harus ada di sekitarnya. Kemudian dia juga bisa tetap berpikiran open minded, terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lainnya. Jadi kata orang begini, kalau kita cinta, kita bisa menghargai budaya lain kalau kita benar-benar sudah menghargai budaya kita sendiri, gitu ya. Jadi itu harus mulai dari diri dengan profil berkebinekaan global. Kemudian sebentar ya Bapak Ibu, mungkin mudahan ini jelas, share screen-nya bisa menjadi ya. Kemudian profil pelajar yang ini membutuhkan rasa saling menghargai, terus juga dia memungkinkan mereka untuk bisa berpikiran positif dengan menghargai seluruh budaya yang ada, gitu ya. Jadi mereka juga berusaha untuk mengenal budaya dan menghargai bangsa ini dengan keberagaman budayanya,
kemudian juga mereka dapat berkomunikasi dan berinterkulturasi dan berinteraksi dengan sesama dari berbagai macam. Makanya mungkin kita sangat bangga sih dengan profil Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas ini, tetap berpikirnya satu, bahwa kita adalah siapa kita Indonesia, siapa kita bangsa Indonesia. Dalam kebinekaannya kita tetap bisa menghargai berbagai perbedaan budaya ini tadi. Oke, jadi perkebinekaan global itu implementasinya sih bisa kita lihat seperti ini nih contohnya ya. Misalnya saja anak-anak, saya rasa bukan hal baru sih Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan berkebinekaan global ini dengan misalnya mereka bisa membuat model-model rumah-rumah budaya, bisa mengenali lagu-lagu daerah, bisa mengenali masakan-masakan khas daerah lain, dan bisa mempromosikan itu sebagai bagian kekayaan bangsa. Baik, itu tentang berkebinekaan global. Selanjutnya kita menuju ke dimensi berikut, yaitu dimensi mandiri. Apa sih yang dituntut seorang pelajar Pancasila untuk memiliki dimensi mandiri ini? Dimensi mandiri ini pelajar diajak untuk bisa menguasai dirinya, bertanggung jawab tentang dirinya, dan juga melakukan segala sesuatu dengan inisiatif yang benar dari dirinya sendiri. Contoh nih, sekarang kita ada dalam masa pandemi yang nggak cuma negara kita mengalami, tetapi banyak sekali negara yang mengalami ini. Dan satu hal yang dikasih oleh pemerintah, kita harus mematuhi prokes. Ya, baik. Jadi orang pelajar yang mandiri itu dengan mendengar, melihat, dia bisa melakukan. Orang tua menjadi pemberitahu yang baik untuk masalah prokes. Harus terus menerus sebagai orang tua, harus terus berulang-ulang memberitahukan kepada anak untuk misalnya melakukan 3M ini atau 4M ini, mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya. Jadi itu terus berulang-ulang. Jadi dia bisa melakukannya secara mandiri, bahwa itu tidak pas dilakukan dan itu harus dihindari ketika masa pandemi ini. Jadi mandiri itu lebih kepada menguasai dirinya pribadi. Oke, Bapak Ibu, saya izin lagi untuk share screen untuk dimensi yang berikutnya ya. Dimensi berikutnya ini berbunyi bergotong royong. Negara kita udah sangat mengenali term ini atau istilah ini. Hal yang dilakukan secara bergotong royong pasti akan menghasilkan sesuatu yang menjadi rasa kebersamaan, memiliki, walaupun itu misalnya ada di dalam komunitas, bukan komunitas ya, di dalam wadah yang sangat berbeda, tapi karena kita bersepakat untuk bergotong royong, maka kita biasanya harus melakukannya dengan rasa kebersamaan gitu. Katanya sih kalau udah gotong royong maka lebih cepat selesai, lebih cepat dikerjakan, dan lebih terasa manfaatnya untuk kebersamaan. Oke, intinya elemen gotong royong ini, kata kuncinya adalah prinsipnya untuk bisa memiliki kemampuan untuk melakukan hal secara bersama-sama, sehingga seluruhnya dapat berjalan, kegiatan itu dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, itu dia. Era ini memungkinkan anak-anak bisa sangat individualis loh, Bapak Ibu ya. Ya enggak? Karena apa? Karena anak-anak sudah sibuk dengan gawainya sendiri atau gadgetnya sendiri, sehingga mungkin kata-kata gotong royong ini menjadi salah satu trigger kita untuk bisa kita wujudkan, kita kembalikan kepada tempatnya agar bisa menjadi sebuah dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya, dimensi yang berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis. Stop untuk hanya menjadi
guru selalu berpikiran untuk menjejal segala sesuatu yang dia mau untuk anak ini tahu gitu ya. Nah, untuk menara kritis ini kita diajak untuk kita bukan sebagai bukan lagi kita pusatnya, tetapi anak-anak didik kita lah sebagai pusatnya, atau student centered. Student centered itu berpusat pada anak, berpusat pada kemampuan mereka, berpusat pada keingintahuan mereka. Kita hanya menjadi pendorong, kita hanya memfasilitasi, dan kita memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menggali seluas-luasnya kompetensi yang mereka miliki dan mereka mau raih ya. Jadi dengan bernalar kritis ini kita ingin mengajak anak-anak untuk bisa, kata sederhananya begini deh, berakal untuk bisa membuat atau menciptakan sesuatu. Bernalar kritis ini memungkinkan kita untuk lebih cepat memiliki profil pelajar yang sangat respons dan tanggap dengan keadaan. Dia bisa mengerjakan, dia bisa membuat gagasan atau ide-ide kreatif terhadap hal-hal yang dia pelajari dan dia ingin kuasai. Baik, nah yang terakhir, dimensi yang menjadi profil pelajar Pancasila adalah dimensi kreatif. Kreatif harus ada pada diri pelajar Pancasila. Kreatif ini dia mengeksplor dirinya untuk bisa menemukan sebuah ide-ide dan gagasan baru untuk memperlengkapi kompetensi diri dan pengembangan dirinya. Kreatif adalah kata kunci untuk anak yang bisa tidak stuck pada satu keadaan, tetapi dia mau dinamis, maju terus, dia membuka diri terhadap perubahan, dan dia bisa membuat segala apa yang mungkin saja orang anggap itu tuh nggak berarti, tapi dia bisa membuktikan bahwa itu bisa berdampak bagi orang lain. Jadi elemen kunci kreatif ini sebenarnya keinginan kita, apalagi khususnya anak-anak vokasi ya, anak-anak kejuruan, mereka akan bisa menciptakan berdaya saing unggul, menciptakan satu produk yang benar-benar berdaya saing, yang bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya begini deh, saya ada satu mau membagi informasi aja dengan Bapak Ibu. Biasanya nih, salah satu jurusan yang dianggap jurusan yang paling rendah peminatnya atau paling rendah kemampuan muridnya ada di situ, itu akan menjadi jurusan yang menciptakan sebuah produk unggul. Nah, kita harus bisa mengapresiasi jurusan-jurusan seperti ini bahwa mereka bernilai, mereka bisa menciptakan satu gagasan dengan melihat misalnya barang-barang bekas di sekitarnya, mereka bisa menciptakan barang-barang itu menjadi sesuatu yang beda. Contohnya gini aja, seperti kayu ini ya, kayu ini dari yang nggak berbentuk mereka bisa kreatifkan untuk membuat menjadi bentuk-bentuk barang yang bermanfaat, walaupun bahannya terbatas, walaupun kualitasnya mungkin tidak terlalu dilihat, tetapi mereka bisa mengemas itu atau membuat itu menjadi sebuah produk yang berharga. Jadi Bapak Ibu hebat, itulah yang mungkin bisa saya bagikan tentang paradigma baru Merdeka Belajar, belajar sepanjang hayat, belajar di mana kita sekarang dituntut untuk boleh menciptakan sebuah miniatur dan manifestasi daripada seorang pelajar Pancasila yang sebenarnya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, ini menjadi kebersamaan bagi kita di dunia pendidikan, dan ini menjadi amanat daripada tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kami bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga dunia pendidikan. Tetap terus belajar dan terbuka pada perubahan, juga merasa merdeka, tidak terbebani untuk melakukan ini. Salam sehat, tetap semangat.